Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sore ini adalah hari Idul Fitri di tahun 2025. Bersyukurlah kita semua yang masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang Maha Bijaksana, yang memberi kesempatan bagi kita semua untuk beribadah kepadanya, karena nikmatnya hidup ini sebenarnya ketika seseorang itu sudah merasakan manisnya di dalam beribadah kepada Allah secara lahir dan batin. Karena seperti itulah hakikat manusia itu diciptakan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, bahwa jin dan manusia itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, Hari Raya Idul Fitri adalah hari raya kemenangan. Bagi siapa? Tentunya kemenangan bagi orang yang telah berjuang dengan sungguh-sungguh lahir dan batinnya selama bulan suci Ramadan. Orang-orang yang berkhidmat kepada Allah, menghormati bulan suci Ramadan dengan melakukan amalan-amalan wajib dan amalan-amalan sunnah yang niatnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Orang-orang yang menghidupkan bulan suci Ramadan yang pantas mendapat kemenangan tersebut, karena tidak mungkin seseorang yang tidak melakukan perjuangan lantas disebut mendapat kemenangan. Seperti halnya kalau misalkan di dalam hal yang umum, di dalam dunia perkantoran, tidak mungkin orang itu diberi jabatan yang tinggi jika orang yang bekerja di dalam sebuah perkantoran tidak melakukan kewajibannya. Apalagi orang-orang yang bekerja disertai dengan perbuatan yang melanggar perkantoran tersebut, misalkan melakukan korupsi, melakukan sesuatu yang dibenci oleh atasan. Orang-orang yang berhak mendapat jabatan di sebuah perkantoran adalah seorang staf yang bekerja dengan baik, mengikuti aturan kantor tersebut, ditambahkan dengan loyalitas yang tinggi, dengan kerja lembur, tanpa meminta untuk diberikan tambahan-tambahan upah dari pekerjaannya. Hal itu sebagai wujud dari kecintaannya, loyalitasnya, ikhlasnya seseorang pekerja itu terhadap perusahaan tersebut. Sehingga dengan kerja keras, dengan loyalitas yang tinggi untuk perusahaan tersebut, maka pasti atasan yang bijaksana, yang baik, tidak mungkin membiarkan, tidak mungkin menutup mata atas staf-staf yang telah bekerja dengan maksimal, yang berkontribusi kepada perusahaan tersebut. Pasti pemilik perusahaan itu memberikan jabatan yang lebih tinggi, sehingga dengan itu staf tersebut lebih termotivasi karena dihargai oleh atasan tersebut. Dengan adanya jabatan yang baru yang lebih tinggi, maka otomatis staf tersebut setelah mencapai kemenangan dari bertahun-tahun berkontribusi di dalam perusahaan tersebut, akhirnya seseorang yang telah diberikan jabatan yang lebih tinggi, memperoleh kemenangan tersebut, akhirnya mendapat tugas baru, mendapat kebiasaan-kebiasaan yang baru, fasilitas baru, tunjangan yang baru,
gaji yang lebih tinggi dari biasanya. Begitu juga di dalam berspiritual, begitu juga di dalam menjalani kehidupan, di mana orang-orang yang sudah mengerti hakikat manusia itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah, menyadari bumi, alam semesta ini adalah milik Allah. Ketika orang itu hidup di buminya milik Allah, maka dia harus mengikuti peraturan-peraturan yang Allah sudah tentukan, yang mana hal itu sudah disebutkan baik itu di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika seseorang itu sudah berjuang dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, dan salah satunya ketika di bulan Ramadan dia telah mengikuti syariat Allah, mengerjakan ibadah yang wajib, dan sebagai loyalitas yang tinggi menambahi dengan amalan-amalan sunnah, sholat qiyamul lail, sholat tarawih, membaca Al-Quran, membaca kalimat-kalimat thayyibah yang lebih banyak daripada hari biasanya, bersedekah yang lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain, berhati-hati lahir dan batinnya, lisannya, tulisannya, pendengarannya, lebih baik penjagaannya daripada bulan-bulan yang lain. Maka orang yang loyalitasnya seperti itu, ibadahnya yang tambah daripada bulan-bulan sebelumnya, itu lebih pantas ya, mendapat kemenangan. Dan memang orang seperti itulah yang memang diberikan suatu pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam bulan suci Ramadan dia benar-benar menghidupkan bulan suci Ramadan dengan sikap lahir dan batinnya beribadah kepada Allah semata-mata. Maka orang seperti itu yang layak disebut orang-orang yang mendapat kemenangan di hari raya Idul Fitri. Sehingga kita juga harus mengetahui dampak-dampak dari kemenangan yang telah diperoleh orang-orang yang telah berhasil melalui bulan suci Ramadan dengan baik dan benar secara lahir dan batinnya. Maka seperti staf yang tadi saya katakan, dia mendapatkan jabatan, kemudian sudah otomatis dia mendapatkan tugas-tugas baru, kebiasaan-kebiasaan yang baru, berbeda dengan staf biasanya. Begitu juga orang yang sudah berhasil mendapat kemenangan di bulan suci Ramadan, ditandai dengan adanya sikap-sikap yang baru, lahir dan batin yang baru. Karena apa? Sudah kembali fitrah, kembali bersih seperti bayi yang baru lahir. Dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, ampunan, dan insya Allah juga mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah, yang dengan adanya derajat yang tinggi itu dia diberikan kemampuan beribadah pada hari-hari berikutnya itu dengan cara yang lebih baik. Pada tahun yang kemarin misalkan suka berkomentar di medsos, tidak memfilter baik dan benarnya petunjuk itu, informasi tersebut, tapi mudah sekali disebarkan, ikut-ikutan berkomentar seperti orang awam lainnya, tidak merasa dilihat oleh Allah, tidak merasa takut kepada Allah. Maka orang yang telah menang di bulan suci Ramadan kemarin, dampak pada hari setelah hari raya Idul Fitri, dia akan mendapatkan sesuatu yang baru di dalam kalbunya. Dia merasa takut, tidak mudah ikut-ikutan komentar, tidak mudah membagikan informasi yang tidak jelas kebenarannya. Begitu juga ketika seseorang itu pekerjaannya berdagang, yang dulu-dulunya mudah sekali suudzon kepada Allah, mudah sekali suudzon kepada pesaing di dalam perdagangannya, sehingga berpikiran bahwa yang menghambat rezekinya itu adalah pedagang yang lain, padahal semua ketentuan rezeki itu ada di tangan Allah. Maka orang yang telah menang di bulan suci Ramadan, dia berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah, berprasangka baik kepada teman sesama pedagangnya, dan dia benar-benar bertakwa, bertawakal kepada Allah semata-mata. Jadi itulah
ya, tanda-tanda kebaikan, dampak baik bagi orang yang telah menang di hari yang fitri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.